wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjana dari Prodi PGSD B1 2019 IKIP Siliwangi. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi program remedia dan pengayaan dalam pembelajaran siswa sekolah dasar. Dengan subjek peserta didik yaitu berjumlah 19 orang, kemudian dengan jumlah peserta yang remedial adalah 3 siswa, dan dengan jumlah yang melakukan pengayaan yaitu sebanyak 19 siswa. Nah, sebelum lebih lanjut kita mengetahui dulu terlebih dahulu yaitu apa yang dimaksud dengan program remedial. Program remedial adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satuan kompetensi dasar tertentu atau KKM. Nah, metode ini digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik atau siswa. Dan tujuan pembelajarannya pun dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh peserta didik atau siswa tersebut. Nah, selanjutnya, pentingkah untuk dipahami guru sebuah remedial? Yaitu remedial bukan untuk hanya mengulang tes atau ulangan harian, tetapi dengan materi yang sama, guru memberikan perbaikan pembelajaran kepada kompetensi dasar yang belum dikuasai oleh peserta didik atau siswa melalui upaya tertentu. Kemudian setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, guru melakukan tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi minimal, kompetensi dasar yang diremedialkan tersebut. Nah, selanjutnya, apakah perlu suatu pembelajaran dilakukan remedial ataukah mengapa perlu remedial dilakukan? Nah, setiap guru berharap peserta didiknya dapat mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Nah, oleh karena itu, sebagai pendidik kita hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu dari mulai kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, dan motivasi belajar dan gaya belajar siswa. Maka, program pembelajaran media dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Kapan dilakukan program pembelajaran atau program remedial? Nah, penilaian yang dimaksud adalah tidak terpaku pada hasil tes atau ulangan harian pada kompetensi dasar tertentu. Tetapi penilaian juga bisa dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung, dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Pembelajaran di remedial dilakukan kepada peserta didik ketika teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi pada kompetensi dasar tertentu yang sedang berlangsung. Selanjutnya, berapa lama program pembelajaran remedial dilakukan? Nah, program pembelajaran remedial dilaksanakan sampai peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diharapkan atau tujuan sudah tercapai. Kemudian ketika peserta didik telah mencapai kompetensi minimalnya atau KKM, yaitu selanjutnya program pembelajaran remedial dilakukan, maka pembelajaran remedial tidak diperlukan atau tidak dilanjutkan jika sudah mencapai KKM tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana program pembelajaran remedial dilakukan? Yaitu dengan teknik pembelajaran remedial bisa diberikan secara individual maupun secara berkelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan pada kompetensi dasar yang sama. Kemudian dengan melakukan beberapa metode pembelajaran remedial yaitu seperti pembelajaran individual, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, kemudian tutor sebaya. Kemudian aktivitas guru dalam pembelajaran remedial antara lain memberikan tambahan penjelasan atau contoh, menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya, mengkaji ulang pembelajaran yang lalu menggunakan berbagai jenis media. Setelah peserta didik mendapatkan perbaikan pembelajaran, ia perlu menempuh penilaian untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai kompetensi dasar yang diharapkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya, siapakah yang melakukan program remedial? Yang melakukan program remedial adalah guru kelas. Guru kelas dapat melakukan identifikasi terhadap kesulitan peserta didik dan langsung membuat perencanaan pembelajaran remedial. Misalnya mencari metode atau aktivitas yang tepat, mencari dan menetapkan waktunya.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari program remedial. Yaitu yang pertama adalah adaptif. Adaptif yaitu pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Kemudian interaktif yaitu pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Selanjutnya yaitu fleksibilitas, di mana dalam metode pembelajaran penilaian dalam remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi untuk metodenya kita harus fleksibel, di mana kita harus menentukan metode tersebut sesuai dengan kemampuan anak atau siswa. Selanjutnya yaitu pemberian umpan balik bila sesegera mungkin. Nah, umpan balik ini yaitu berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik atau siswa mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Dan selanjutnya yaitu pelayanan sepanjang waktu, di mana pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik atau siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pembelajaran remedial, di mana yang pertama yaitu identifikasi permasalahan pembelajaran yang meliputi permasalahan pada keunikan peserta didik, kemudian permasalahan pada materi ajar dalam kondisi dasar, kemudian permasalahan pada strategi pembelajarannya. Selanjutnya melakukan perencanaan, yaitu remedial dilakukan segera saat proses pembelajaran, kemudian dilakukan di luar jam belajar efektif. Nah, selanjutnya pelaksanaan program remedial yaitu meliputi menyesuaikan dengan keunikan peserta didik, lalu menyiapkan alternatif atau contoh-contoh terkait materi ajar dari kompetensi dasar tersebut, kemudian menyesuaikan strategi pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu penilaian otentik, yaitu di mana penilaian otentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilaksanakan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke program pengayaan. Nah, apa yang maksud dengan program pengayaan? Yaitu dalam kurikulum dirumuskan secara jelas kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Penguasaan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap peserta didik diukur dengan menggunakan sistem penilaian acuan kriteria atau PAK. Kemudian jika seorang peserta didik mencapai standar tertentu, maka peserta didik tersebut dipandang telah mencapai ketuntasan tersebut. Oleh karena itu, program pengayaan dapat diartikan sebagai memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar atau telah mencapai KKM yang ditentukan oleh kurikulum. Apa saja yang dapat dilakukan dalam program pengayaan, yaitu misalnya guru bisa memberikan pendalaman dan perluasan dari kompetensi dasar yang sedang diajarkan atau memberikan materi dalam kompetensi dasar yang berikutnya. Selanjutnya, mengapa diperlukan program pengayaan? Di mana program pengayaan ini yaitu suatu kegiatan atau kompetisi sistem pembelajaran tuntas dan sistem pembelajaran yang memperhatikan dan melayani perbedaan individual peserta didik dengan memperhatikan prinsip perbedaan individu yang meliputi kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, dan gaya belajar pada siswa tersebut. Maka program pengayaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hak anak atau siswa tersebut. Selanjutnya, kapan dilakukannya program pengayaan? Yaitu program pengayaan ketika peserta didik teridentifikasi telah melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum atau yaitu telah melampaui ketuntasan KKM. Nah, di mana guru perlu mengantisipasi dengan menyiapkan program-program atau aktivitas yang sesuai kompetensi dasar untuk memfasilitasi peserta didik.
Nah, yang selanjutnya jenis-jenis program pengayaan. Nah, yang pertama yaitu kegiatan eksploratory, yang dimana yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan, yang dirancang untuk bisa disajikan kepada peserta didik. Nah, dimana sajian yang dimaksud yaitu contohnya seperti bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Kemudian ada keterampilan proses, di mana yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Kemudian yaitu ada pemecahan masalah, yang dimana diberikan kepada peserta didik atau siswa yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigasi atau penelitian ilmiah. Nah, dalam pemecahan masalah ditandai dengan identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan, kemudian penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan, lalu penggunaan berbagai sumber, kemudian pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan, dan dilanjutkan dengan analisis data, kemudian ditutup dengan penyimpulan hasil investigasi. Yang selanjutnya, siapa yang terlibat dalam program pengayaan? Nah, dalam program pengayaan ini yang melakukan identifikasi atau perencanaan dan pelaksanaan program pengayaan adalah guru kelas. Apabila diperlukan, guru dapat melakukan kerjasama dengan narasumber apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan program pengayaan tersebut. Dan dilanjutkan dengan prinsip-prinsip program pengayaan, di mana meliputi 1. Inovasi. Nah, apa inovasi ini? Inovasi ini yaitu guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik atau ciri khas dari peserta didik tersebut. Kemudian karakteristik kelas serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang memperkaya, di mana dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya anak atau peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu merencanakan metodologi yang luas dan metode yang bervariasi, misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas menggugah. Kemudian menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai program remedial dan pengayaan siswa sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.